Ini loh ya, pemanjarannya bagus. Kalau misalnya buka mata ataupun pas dati itu masih 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 iso ngerti lah itu siapa, masih iso denger omongan orang. Itu sebenarnya yang bagus. Kenapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pengunjung dari Obos Channel. Ya, biar rapi, biar enak vlog. Ya. Oke, syukur alhamdulillah sore hari ini saya sudah berada di rumah salah seorang teman saya. Teman waktu dulu masih ben-benan, masih belum begitu suka sama jaranan. Tapi kali ini setelah beberapa tahun sih, beberapa tahun nggak ketemu, ternyata dia sudah jadi pemain jaranan dan bahkan dia punya properti barang banyak, bisa dibilang banyak ya. Oke, sebelum kita lanjut podcast wawancara dia, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, bunyikan lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Obos Channel. Oke, Rijal, assalamualaikum. Salam Kak Hayu. Wih, asik ya. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Rijal. Dulu kan pemain itu ya, pemain band-bandan. Nah dulu aku jaga studio, dia yang itu latihan drum. Kadang aku juga ikut liatin lah di luar. Sering ketemu di Jimmy juga ya. Oh iya, Faktor rekor. Jadi kita sesama musisi sebenarnya. Cuman sekarang agak geser sedikit, bukan geser sih lah. Apa ya, sampingan. Sisi lain. Benar. Oke. Terus emang pas waktu ngeband itu wis seneng jaranan tapi Gini Cak. Aslinya dulu ndak suka Cak. aslinya gak suka. Ndak suka. Cuma berawal itu suka sejarah. Nah, jadi suka musik sama suka sejarahnya tuh Cak. Nah, waktu itu lihat sejarah-sejarah musik di luar negeri termasuk alat-alat musik tradisional ya. Alat musik tradisional di luar negeri itu cuma dari senar, kayu. Kalau nggak kayu, kulit hewan. Udah, itu aja. Cuma yang bikin saya kaget itu waktu alat musik tradisional di Indonesia. Masyarakat Nusantara dahulu sudah bisa membuat alat musik yang terbuat dari logam, gamelan. Nah, berarti kan hanya bangsa yang memiliki ilmu pertambangan yang maju yang dapat menjadikan logam sebagai alat musik. Nah, cuman masalahnya itu tahun berapa? Ayo, kata Indonesia sama yang di luar negeri itu selisihnya jauh nggak? Abad keberapa? Di abad pertengahan masih itu aja. Biasa dia Eropa Dark Age gitu. Oke lah, itu tentang musik ya. Terus kok jalurnya sekarang kok bisa ketemunya di jaranan dari sejarah itu? Dari situ akhirnya suka ngulik-ngulik ya musik tradisional yang pada akhirnya jatuhnya suka ke wayang. Ya, gamelan emang wayang juga menggunakan alat musik tradisional gamelan. Nah, setelah suka wayang ngumpul sama pecinta-pecinta wayang, lihat kok tua-tua gitu. Oke, terus iya emang basicnya sih kalau wayang kan tua-tua ya. Terus kok tua-tua akhirnya apa ya Cak? Ya mungkin secara cari ilmu di situ masuk gitu Cak. Tapi secara buat nongkrong kurang lah ya. Gak asik gitu ya. Akhirnya nemu teman anak jaranan. Anak jaranan terus ya pertama tanya-tanya terus ikut latihan, akhirnya lama-lama ikut main. Ikut latihan langsung. Iya. Nah, selain kalau biasanya kan kalau pengen melakukan sesuatu kan harus punya rasa cinta dulu, seneng dulu sama kesenian. Nah, kalau seneng kesenian wis suwi apa? Gini Cak, soalnya ndak usah tumbuhin cinta yang banyak Cak ya. Soalnya berkesenian khususnya seni tradisional itu saya nganggepnya ibadah loh Cak. Jadi apa ya Cak? Itu bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan saya yang mentakdirkan saya lahir di tanah Nusantara. Ya.
Masanya kan gini, biasanya kalau kalau cuman sekedar ikut-ikutan wis iso wis males. Akhirnya bukan mempercantik kesenian tapi bisa memperburuk dengan apa dirubahnya apa namanya itu pakemnya jaranan, pakemnya barong. Biasanya kalau nggak seneng seperti itu. Beda lagi kalau sama orang yang cinta sama seni, sudah tahu sejarahnya, sudah tahu seluk-beluknya itu seperti apa, jadi tahu apa-apa yang bisa dirubah, apa-apa yang harus dipakemkan. Jadi seperti itu. Takutnya kalau cuma sekedar ikut-ikutan, cuma seneng-senengan, bisa malah merusak. Yes. Nah, seperti itu. Yes. Terus, marek melok jaranan wis yo. Latihan jaranan. Itu ngomongnya piye kok bisa melok jaranan? Waktu latihan. Itu kenal Pak Yanto, orangnya biasa nyewain pakaian. Pak Yanto Karang Tipis. Ya, dulu itu jaranannya masih di Joyokusumo Depo ya. Nah, waktu itu yang megang Pak Buang. Nah, dari Pak Yanto itu kan berhubung tetangga ya, deket lah Karang Tipis sama sini. Iya. Banyak tanya-tanya. Terus diajak ke Depo itu, kenal lagi temen almarhum namanya Doni. Nah, sama almarhum Doni itu diajarin nari udah di situ. Jadi awalnya dari Pak Yanto. Pak Yanto rumahnya Karang Tipis. Kebetulan sih mau ke sana tapi belum terwujud ya. Jadi pelaku seni yang bisa dibilang cukup tua di Banyuwangi ya. Pengaruhnya juga besar di kesenian Banyuwangi. Oke, lanjut. Melok, terus itu melok jaranan di waktu itu. Joyokusumo Depo. Joyokusumo itu. Terus pas tampilan langsung dijak. Waktu pertama kali main itu di depannya rumah Pak Buang itu. Oleh melok. Iya, di Pangklang. Kebetulan wayangnya pas kurang, akhirnya masuk. Di Pangklang aku ndelok iku. Ali wis kaken jaranan. Terus gak izin ta? Ya secara anak musik ya, anak musik band-bandan, tongkrongannya lain sangar. Terus lo ini di jaranan. Kalau saya malah lebih malu kalau saya lupa warisan leluhur saya, Cak. Itu lebih malu loh, Cak. Oke. Ya. Oke, itu kisaran tahun piro itu? SMP kelas 2008 2009 lah. 2008 2009 kok gurung kok Itu masuk belasan kayaknya waktu itu Depo. Belum main di anu itu. Dulu Hasto Broto, setelah Hasto Broto pindah ke Joyokusumo Depo itu. Iya. Kan pawangnya juga pamanku sendiri masih Sarwo. Dulu Dewi Pawangi. Oke, itu di kesenian jaranan pertama masuk. Terus ada momen-momen itu enggak waktu pas main? Momen sing gak enak, momen pas enak waktu main jaranan. Pas anyar-anyar itu. Kalau masih baru-baru ngerasa kikuk kayaknya. Jadi kayak gimana ya? Nervous aja, demam panggung lah. Lebih ya. ke situ. Iya, biasa awal-awal. Oke. Di sana terus lanjut sampai sekarang main. Sekarang melok di lagi? Sekarang melok dindi ya. Kalau sekarang larinya dia ke barengan Pegon, Kediri. Nah, terus kok iseng bayu ini di kena nih Kediri. Gini kan, Cak. Itu balik lagi waktu nyari akar cerita. Kan sebuah kebudayaan tidak mungkin ada tanpa sebab. Tidak mungkin tiba-tiba muncul black, kan nggak mungkin. Nah, ya dari situ nyari. Cuma jalanan sini tetap suka, ya terutama kayak Sungklir di sini sama jalanan Buto suka. Yang masih pakai kuda lah jalanannya. Di pakemnya jaranan lah, pilnya jaranan pakai kuda. Tari Sungklir itu juga insya Allah di semua kesenian, di semua tarian jaranan juga ada Sungklir dipakai. Oke, lanjut lagi di ini. Untuk barok ini udah main di mana ya? Di mana ya?
Ini kalau di tanahnya sana sudah kemana-mana dipakai temanku, kan saya dapetnya bekas ya. Oh, dapatnya bekas. Kalau untuk cerita dapatnya ini nanti skip ya. Buat sesi yang kedua. Oke. Terus apa namanya? Isendati ya? Tidak tahu. Tahu. Ya wis. So. Oh, kadang orang ini kecet-kecet tuh. Jage wong-wong ngono lah. Iku piye? Pertama nih. Pertama itu nggak bisa, Cak. Nggak bisa di pawang banyak waktu itu, sampai almarhum Cak Buadi, terus sama Lek Roman bapak Yudi itu, Yudi Roman Brengos. Pak Roman Brengos, nah, iya. Itu dijak mana bla 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 bla, terus sampai ke almarhum Mbah Nan Karangasem. Iya, ngerti. Nah, sampai sama almarhum waktu itu Mbah Nan itu jadi pawangnya Barong Oreta Tangkong. Iya, barong Jimat. Nah, sembarang tuh ya. Barong tuh sing iku sing anyar. Oreta Tangkong. Sing ono ceng ono bang baline apa ya. Walah, iya. Nah, terus sama temen yang almarhum Don itu disampaikan ke Mbah Nan, "Mbah, niki kondisi teng pundi-pundi mboten saged mancing." Nah, sampai sana pertanyaan Mbah Nan cuma 2. Wong tuwek loro wis ngidini. Apok kira wong tuwek loro. Ya. Dari situ, yes gimana Cak main jaranan sembunyi-sembunyi ya kan. Oh, berarti sak gorengnya emang gak izin deh wong tuwek. Enggak, izin jelas gak boleh. Jadi izin dari orang tua itu emang penting sekali. Itu restu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di kesenian, orang tua bisa paham lah, ngerti. Oke, terus yang kedua. Dari situ disuruh izin dulu ya. Ya alot sih. Alot lama-lama muni. Alah karepmu kan wis. Karepmu iku maksudnya ya apa? Iku tanda tanya wong tuwek karepmu iku. Diku dijarjarno tapi ya. Terus setelah kakakmu kan habis gitu ya itu dikembanan lagi disuruh nyepai sandingan macam-macam waktu itu Cak, ada jenang sengkolo, ada kembang telon itu. Berarti sandingan lengkap. Nah terus gitu di banan itu ngambil air gitu. Ada air, ada bungane, nggak tahu bunga apa aja waktu itu, pokoknya ada suruhnya juga. Habis gitu suruh bawa pulang. Nah itu terus besok mau tidur itu diminum, sama bangun tidur diminum. Nah ternyata waktu main juga, nah itu nggak tahu ya Cak, cuma pokok gini loh, yang tak rasa itu gelap tapi suaranya orang-orang itu masih kedengar. Yes. Oke, jadi emang kesurupan itu aslinya kayak ngoneku sing kebanyakan sih kalau jarang sing sepengetahuanku ya arah yang jadi itu kalau misalnya dibuka mata itu yang bagus ini loh ya, pemanjarannya bagus. Kalau misalnya buka mata ataupun pas dati itu masih bisa ngerti lah itu siapa, masih bisa dengar omongan orang. Itu sebenarnya yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita disusupi penuh, dikendalikan penuh oleh jin, itu kan kalah manusia. Tapi kalau misalnya kita masih bisa kontrol, masih bisa apa namanya, ingat siapa. Kalau untuk kesenian tuh bagus. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya sih ya, kalau menurut pendapat yang lain sih nggak tahu, karena ada emang pemanjangan yang kalau udahnya kesurupan nggak ingat apa-apa. Nah itu malah bisa berbahaya. Jadi seperti itu kayak kalau di Banyuwangi Mbak Raji itu kayaknya saya pernah dengar cerita, kayaknya itu full kalau itu. Dia nggak inget apa-apa. Makanya siapa aja bisa gitu kalau nggak kenal. Jadi seperti itu. Mas dadi ngono, parek rasa gelap ngono iku.
Nah, terus tanya anak-anak loh pas bangun, katanya mek tidur begitu tok, Cak. Berarti belum sampai dikendalikan iku lah ya. Enggak. Cuman sejenis pingsan lah ngono iku. Cek ning sikil iku berarti. Oke. Terus mari ngono, sampai berapa kali baru bisa masuk semua full? Di main di Gogol. Ingat Gogol. main di Gogol pas hujan-hujan. Nah, Waktu itu siapa aja ya? Pokoknya itu saya bayangin ya. Nah, itu Cak mungkin kegawa loro pisan. rada kena awak ta? Enggak, dian tembak ambek Oh kucingnya. alah. Oh iya. Dian tembak ambek kucingnya. Suwi-suwi geliyang peteng itu baru yang Itu baru. apa ya, tapi suara-suara itu masih dengar sekilas Iya. masih sekilas, tapi katanya anak-anak mulai gerak itu di Naik situ gerak. Oh. ngelinting seluruh. Ngelok ngelinting pisan. Oh karena mungkin karena lo rati udah seloro diantem. Akhirnya Cine yo rada emosi pisan. Oke, tapi masih rada sadar lah, sadar situ ya. Waktu itu. Ya sampai sekarang sih suaranya orang itu masih sering kan, terus kadang lihat itu kayak kabur kan, terus gelap lagi, kabur sempat kayak Iya. kamera ngezoom gitu. Iya. Jadi sing apik sih emang kayak gitu seharusnya. Kalau buat kesenian lo ya. Karena kita kan emang cinta kesenian. Dan di jaranan pun resikonya juga tinggi sebenarnya. Jadi jangan sampai sesuatu hal yang buruk terjadi sama kita karena saking cintanya kita sama seni. Jadi emang semua ada akibatnya. Jadi tetap harus bisa kontrol walaupun sedikit. Kalau misalnya kita nggak pengen kesurupan, ya kita lawan. Seperti itu. Jadi apa ya Cak, tapi buat aku sih gitu loh, enggak masalah sih Cak, karena pokok sandingan itu pokok kan. Ya. Insya Allah selamat. Saya juga termasuk orang yang meyakini bahwa sandingan itu salah satu bentuk media doa dan nasihat. Yes. Ya itu sama kayak menungso sih. Itu kalau orang sini bilang sego arum lah. Kalau wong repotan ngomong iku sego tawon. Oke, lanjut setelah itu enak ya langsung sampai sekarang iso enak lah mlebune. Enggak mesti. Kadang kong kali kong sama gambu. Kang Kalekong piye? Misalkan double ya, main ini double, satu main di sini, satu lagi main di sini. Nah, umpama aku dadi ya, kan aku kan akhirnya harus kan kita kan enggak tahu kan setelah apa yang terjadi. Iya. Nah, kadang dek yang pertama ini di jaranan A misalnya. Misalkan double ya, hari ini ada dua jaranan, nah 2 job. Double, waktunya deket-deketan. Nah, jadi bilang di sini, ada di gambe. Pak D, menyane aja diobong. Oh, ben gak teblok. Sepete ae akeh ono. Oh, jadi mabukin gue sesi sing kedua lah. Soalnya takutnya pernah Cak kayak gitu, terus pulangnya agak lama, akhirnya telat dek jaganannya orang satu nih. Kan gak enak bisa. Nah, nyulayani janji malah. Oke. Iki kok mari kekakuan kayak godong ta? Iya, tas tuku ya kode. Wah, meretek kabeh ya. Oke. Wes enak dadine. Oke, lanjut lagi, ada pengalaman yang gak enak gak waktu main jaranan? Pengalaman gak enak, akeh enak sih Cak. Akeh enak Mungkin ada sesuatu sing gak enak mbok pas main norek dikeprok ambil wong sing delok. Gak tahu? Alhamdulillah gak duwe musuh Cak. Oke, gugut. Alhamdulillah. Jadi nggak ada sesuatu sing itu ya selama menggeluti dunia jaranan. Gak pernah gelut apa, gak pernah. Belum pernah. Oke, terus kalau lihat animo masyarakat sekarang di jaranan kan rame, itu bahkan sampai nggak ada tempat. Itu ada masukan atau omongannya perlu disampaikan nggak buat pengunjung Ngobrol Channel semua?
Nah, iku gelo asline iku. Le elek-eleke ucap yo. Batin iki, Dek batin. Gateli wong-wonge. Kon wis kakek teko nonton lungguh sing anteng. Wes ngono. Suguhan lho tontonan gratis. Iya. Ya enggak? Iya, bener api-api. Mau teko nonton lungguh sing anteng wis ono. Pemainnya sing iku yang unjuk diri lah ya. Enak. Ya, masuk. Terus. Ya, terus kan kone kadang ngejak yo kalangane sampai gak ono. Terus paling sebel maneh we lek akeh bocil dadi-dadian gitu. Bocah kecil. Oh, resek. Kadang wis misalnya ya sesi pertama wis make. Apa sesi kedua iki sik suwi metune gara-gara iki gara-gara sing dadi lah ya. Nah, akhirnya sakno tuan rumah pisan jame izine sampai jam sakmene akhirnya gak nuntut. Oke, akhirnya cuma main berapa sesi tok. Sing akhirnya aslinya 3 sesi bisa cuma 2 sesi. Karena bocil-bocil. Perasaanku ngene lho, Cak. Kon timbang koyo ngene, mending melok jaranan, latihan non joget. Nah, iki nagi main sing apik. Gak genah. Dadi yo nang kono. Itu pesannya. Ini pesannya iya, teko lungguh ndelok menikmatilah, guys. Yo. Oke, ada lagi? Pesan sing paling unek-unek mek ikut tok sih, Cak. Kita ya. Ya. Oke. Itu kita sedikit bincang-bincang tentang perjalanan si Rijal, mulai dari seneng jalanan, terus ikut jalanan sampai akhirnya bisa kesurupan. Oke, untuk sesi yang lainnya nanti ada lagi ya. Kita belum bahas yang di belakang bareng. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, bunyikan lonceng. Tetap biar dapat informasi dari Obos Channel. Oke, terima kasih untuk Rijal. Nanti kita kembali lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.